pagi kawan Nopi. Senang sekali rasanya saya di sini dapat menemani kalian dalam acara podcast Ngopi, ngobrol pintar bareng kawan. Nah, buat yang belum tahu, podcast ini merupakan hasil karya dari siswa-siswi SMK Negeri 1 Purwodadi jurusan Multimedia atau sekarang bisa disebut DKV. Nah kawan Ngopi, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Beliau adalah Pak Son dari Azahra Digital Printing. Halo, selamat pagi Pak Son. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Patut saya syukuri di mana pada saat ini masih diberi kesempatan, saya masih diberi nikmat, umur yang panjang, kesempatan, sehingga pada saat ini, detik ini, saya bisa hadir di studio ini. Alhamdulillah. Kami juga berterima kasih sekali karena mau berkenan di podcast kami kali ini. Sama-sama. Oke, pada kesempatan ini Pak Son akan sharing mengenai proses berjalannya wirausaha di bidang percetakan. Karena Wapi pasti udah pada penasaran kan? Nah, oke, langsung aja yuk kita tanyakan kepada Pak Son. Oke Pak Son, untuk sejarah berdirinya Azahra Printing ini sendiri bagaimana? Azahra ini berdiri pada bulan September tahun 2011. Saat itu juga sebenarnya saya sudah mempunyai usaha yang berjalan kurang lebih 2 tahun. Usaha apa Pak? Itu kebetulan di bidang komputer, toko komputer lah seperti itu, dan layanan perbaikan. Terus kenapa saya merencanakan untuk membuka unit usaha baru? Karena pada saat itu saya melihat bahwa kebutuhan cetak banner di masa itu masih sangat ramai, khususnya di Purwodadi masih sangat ramai. Padahal pada saat itu juga di kota Purwodadi itu baru ada 3 unit cetak banner. Jadi peluangnya ya, baru ada 3 unit dan ternyata setelah saya survei, saya analisa, kebutuhan cetak banner hanya untuk bukan untuk orang perkotaan saja. Ternyata sudah masuk ke lingkup kecamatan, bahkan sampai ke pedesaan. Ketika mereka ingin mencetak banner, mereka itu pasti berbondong-bondong ke kota gitulah. Maka dengan alasan itu akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka usaha cetak banner tersebut. Karena saya melihat pada saat itu, pada tahun itu kebutuhan cetak banner itu masih ramai sekali. Dan kebetulan juga di tahun itu di kota Purwodadi baru ada 3 unit cetak banner. Berdasarkan dari alasan itu, saya akhirnya membuka usaha cetak banner dengan nama Azahra Digital Printing, dan kami punya slogan pabrik spanduk. Kenapa? Alasannya karena ketika saya membuka unit cetak banner ini, sebelumnya saya sudah mensurvei kompetitor yang sudah berdiri gitu loh. Saya mencari mesin yang memiliki spesifikasi yang lebih dari kompetitor yang ada. Ya, akhirnya setelah itu alhamdulillah dengan kelebihan itu cetak banner saya itu ramai gitu loh, seperti itu. Iya, seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu. Lalu ada kan namanya Azahra Digital Printing. Betul. Kenapa dinamain Azahra? Iya betul. Ini Azahra saya ambil dari nama anak pertama saya. Kebetulan bernama Fatimah Azahra. Akhirnya saya sekali namanya. Seperti itu. Lalu dalam sehari sendiri berapa banyak sih orderan yang dapat diterima? Oh, untuk harian ya berapa ya? Kelihatannya nggak pernah ngitung sih. Intinya untuk order itu pasti fluktuatif, naik turun. Tapi memang ada momen-momen tertentu yang kelihatannya 1 tahun sekali itu adanya. Misalnya HUT RI, HUT Kabupaten, hari menjelang Ramadan itu itu biasanya order itu lebih.
dari biasanya. Ya seperti itu. Lalu ada suka dukanya sendiri nggak dalam menjalankan usaha? Pasti. Saya ambil sukanya dulu ya. Sukanya pasti, dan tentunya diantaranya ketika kita job yang lebih dari biasanya, itu pasti suka. Terus untuk suka yang lainnya adalah ketika customer itu senang dari hasil yang kita beri. Artinya pelayan dari interaksi maupun pelayan dari hasil kerja kita, mereka puas. Untuk senang lainnya ada Mbak Ani. Apa, Pak? Itu tapi ini senang ketika awal buka sampai 6 sampai 7 tahun sebelum pandemi. Itu pekerjaan lama. Setiap tahun itu pasti kalau nggak upgrade tambah mesin. Itu pasti. Karena masih ramai seperti itu. Di upgrade karena membentuk jenis pekerjaan baru, upgrade kita memodernisasi mesin yang baru. Berarti mesin lama kita jual, ganti yang seperti itu. Dukanya? Oh iya, bukan belum ya. Suka job sepi pasti duka. Sepinya biasanya lagi apa? Tidak tentu masalah. Apalagi sekarang kompetitor makin banyak kan seperti itu. Terus dukanya pula itu tadi, andai kata banyak komplain, ternyata pelayanan kita tidak memuaskan dan tidak seperti itu. Padahal kita sudah membuat konsep bagaimana caranya pelayanan itu terbaik. Terkadang ada pula yang meleset gitu loh. Itu pun meleset bukan karena disengaja, tidak, karena memang kebetulan sudah takdir kemungkinan itu. Terus dukanya usaha kayak digital printing ini seperti ini. Memang membutuhkan investasi yang lumayan banyak. Ketika usaha kita agar tetap eksis, agar kita berjalan, apalagi lebih maju, kita membutuhkan investasi yang lumayan. Contoh semisal, ketika kita akan membuka jenis pekerjaan baru, membutuhkan mesin baru juga. Modalnya kan tidak sedikit itu, pasti di atas 200 juta itu banyak. Seperti itu, dukanya seperti itu. Karena mau tidak mau kita ada manajemen lah, bagaimana kita bisa memunculkan teknologi baru gitu. Kalau di Azaria sendiri pegawainya ada berapa orang? Kurang lebih saat ini berapa ya? Ya saat ini kemungkinan 14 kurang lebih. Ya kurang lebih 14 orang. Karena pekerjaan memang tidak bisa membutuhkan orang sedikit. Andai kata orang sedikit nanti pasti pelayannya tidak terpuaskan. Lah seperti itu gitu loh. Betul. Yang terakhir ya Pak Son, ada yang ingin disampaikan nggak buat teman-teman SMK yang nantinya setelah lulus ingin berwirausaha? Gitu ya, pesan sebagai modal untuk membuka usaha baru gitu maksudnya ya. Pada dasarnya setiap orang memiliki konsep berbeda-beda nggih. Saya dengan Bung Saren pasti berbeda, konsepnya pasti berbeda. Tapi paling enggak apa yang nanti saya sampaikan bisa menjadi referensi lah. Bisa menjadi referensi, salah satu referensi, siapa tahu ada kemanfaatan yang bisa diambil. Berdasarkan pengalaman yang ada dulu, basic saya dulu itu elektronika. Ini sekolah di mana Pak? Saya di SNTM, nah dulu namanya STM ya, basic elektronika. Jadi saya nyervis TV, nyervis komputer, saya mampu. Konsep yang saya buru, saya terjun ke ini kan istilahnya memang nol pengalaman, tidak paham di dunia percetakan gitu loh. Mungkin ini adalah salah satu buah dari doa saya. Yang pertama satu pasti berdoa dulu. Saya berdoa bagaimana saya ditemukan dan pekerjaan yang memang cocok buat saya gitu loh. Sebagai nanti diharapkan bisa menjadi pemopang keluarga kan seperti itu. Saya berdoa, alhamdulillah. Yang kedua itu meluruskan niat intinya, meluruskan niat bagaimana niat kita luruskan bagaimana supaya pekerjaan yang akan kita kerjakan ini bernilai ibadah.
caranya bagaimana? Caranya kita memaksimalkan, memahamkan baik kuantitas maupun kualitas kefahaman kita di agama kita. Kan agama itu nanti kan menjadi petunjuk gitu loh maksud saya. Biar ketika kita menjalani pekerjaan ini tidak melenceng dari norma-norma agama seperti itu. Terus untuk yang konsep yang saya kedua itu adalah ini, setelah saya berdoa, ya saya menemukan, kelihatannya ada peluang seperti ini, terus saya belajar untuk memahami bagaimana gitu loh maksudnya. Memahami objek usaha yang kita bidik itu prosesnya itu bagaimana, intinya kita tahu ilmunya lah seperti itu, harus tahu ilmunya. Oke, untuk yang konsep selanjutnya istilahnya itu ikhtiar logika ya. Ikhtiar logika maksud saya seperti ini, usaha kita itu kita publikasikan ke masyarakat, kalau kita informasikan ke masyarakat bahwa ada usaha seperti ini. Nah, maksudnya logika ini bisa melalui media cetak, ya, brosur, penyebaran brosur, media ya sosial kan seperti itu. Terus mungkin media. Dulu saya belum booming dengan media sosial. Dulu saya itu pakai media yang iklan radio. Iklan radio hampir 1 tahun itu saya, kurang lebih 1 tahun. Kemudian untuk konsep selanjutnya itu ikhtiar religi agama ya, itu berdoa diantaranya, berdoa, sedekah, infak, karena itu salah satu membuka pintu rezeki karena seperti itu kan, itu menjalankan segala perintahnya, segala larangannya, dan tak lupa yang penting adalah jangan sampai durhaka dengan orang tua, karena boleh jadi keberhasilan kita ini berkat buah doa dari orang tua kita gitu, seperti itu. Terus ini manajemen keuangan. Manajemen itu jelas harus, karena kita biar tahu pembeda mana modal, mana profit. Kadang saya juga pernah melihat masalah modal dan profit jadi jatuh digunakan untuk kebutuhan konsumtif, ya akhirnya ya tidak beraturan lah istilahnya. Iya itu. Andai kata memang kita butuh kebutuhan konsumtif, ya ambil yang di profitnya. Jadi untuk modal, biar modal untuk perputaran usaha kita kan seperti itu. Kreatif dan inovatif tadi ya, kreatif dan inovatif. Maksudnya kreatif itu adalah memunculkan jenis-jenis produk baru gitu, baru kreatif baru. Ada kan inovatif itu kan nanti membuat produk yang sudah ada itu lebih menarik ya, lebih menarik untuk agar bisa menjadi nilai jual kan seperti itu. Terus untuk konsep yang terakhir, setelah poin-poin konsep tadi sudah kita kerjakan, ya kita berpasrah kepada yang memberi rezeki. Karena menurut saya kadar rezeki orang masing-masing itu sudah ada takdir dan kadarnya ya. Yang penting kita ya, ikhtiar itu bagian dari perintah yang bernilai ibadah juga gitu loh. Biarlah hasilnya baik itu nanti berhasil atau tidak, itulah yang terbaik buat kita. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak Son. Wah, seru sekali kawan Hopi obrolan kita hari ini bersama Pak Son dari Azhara Digital Printing. Sebelumnya terima kasih kembali kepada Pak Son karena telah berkenan hadir di acara podcast kami untuk membahas mengenai wirausaha di bidang percetakan. Iya, sama-sama. Terima kasih. Pak Nopi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari podcast hari ini adalah bahwa kita itu bisa menjalankan wirausaha dimanapun dan kapanpun kita berada selama kita memiliki niat dan bersungguh-sungguh saat menjalankannya. Nah, kalau kawan Nopi masih bingung mengenai wirausaha apa sih yang mau kalian jalankan, digital printing ini bisa menjadi salah satu opsi yang bisa kalian pilih karena emang dibutuhkan ya Pak kali ini. Nah, podcast di cafe tidak hanya akan berakhir di sini loh, nantikan juga episode-episode yang lainnya ya. Pak, sebelum mengakhir ini kita jalan dulu yuk. Boleh. Boleh ya. Caranya gimana ini? Ya, nanti kalau saya bilang podcast di cafe SMK Negeri 1 Purwodadi, silakan jawab kembangkan pola pikir juara gitu Pak. Oke. Nanti kawan-kawan juga bisa ikutan ya. Oke.
Podcast di Cafe SMK Negeri 1 Purwodadi. Kembangkan pola pikir juara. Baik, terima kasih Pak Son. Dan terima kasih kepada kawan yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kami supaya kami jadi lebih semangat dalam berkarya dan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat juga kepada orang lain. Amin. Oke, bersama saya Sevi. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.